Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Astuti dari SMA Pasundan 2 Bandung. Yuk mari kita sama-sama mempelajari tentang komunikasi dan pembinaan di dalam coaching. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Apa kabar Bunis? Alhamdulillah baik Bu. Jurusan apa? Jurusan matematika. Matematika. Iya. Murni pendidikan. Pendidikan. Gimana kondisi hari ini menurut Bu Nisa kelas kita? Sebenarnya kalau dibilang kalau ujian ini nggak kondusif sih ya. Karena masih Nggak banyak, kondusif. masih ada suara ngobrol gitu. Terus masih sering tanya-tanya walaupun beda kelas tapi tetap saling bantu. Memangnya Ibu menemukan kesulitan di kelas? Ketika mengajar. Ya. Iya. Apa kesulitannya sih? Kesulitannya itu karena dalam kelas IPS ya dia lebih ke mengatur si anak itu agar tetap fokus terhadap pelajaran. Karena fokusnya sering terbagi. Terus ketika menjelaskan, mungkin karena anak IPS itu lebih kritis ya dia, lebih kritis, jadi lebih banyaknya bertanya mengenai di luar pelajaran. Kurang fokus ya? Ya kurang fokus. Kalau Ibu lihat sendiri, kurang fokus itu bagaimana sih siswa harusnya fokus khususnya di pelajaran matematika? Tergantung ya Bia, kalau misalnya ketika saya lagi pakai metode ceramah misalnya Bia, ya berarti harusnya memperhatikan saya gitu. Tidak masalah mau duduk di depan, mengerubul gitu memperhatikan saya atau mau di meja masing-masing, asal tidak ribut karena banyak siswa yang mengeluhkan kayak Bu kelasnya berisik, kita jadi gak fokus, jadi yang mau belajarnya itu terganggu sama yang tidak mau belajar. Berarti banyak yang tidak fokus atau tidak? Sebenarnya sih dari kalau di dalam persen ya Bu ya, sekitar 30% yang tidak fokus belajar ya. Kalau saya pribadi lebih baik dia kalau dia mau belajar ya Bu ya, lebih baik dia mendengarkan headset sendiri atau tidur dibanding dia berisik, karena kalau dia dengerin headset atau tidur kan nggak mengganggu yang lain. Sedangkan kalau misalnya ada juga yang ributnya tuh kayak ngajakin ngobrol, sedangkan yang diajakin ngobrol itu pengen belajar, jadi kayak yang diajakin ngobrolnya itu yang support saya kayak Bukannya kalau yang belajar itu berisik, kenapa kok Ibu malah lebih senang siswanya tidur? oh enggak gini Bu, ributnya. Oh ributnya. Kalau ribut karena belajar kayak karena bertanya itu seneng, berarti kan siswanya aktif, tertarik nih sama pelajaran saya. Tapi kalau misalnya ributnya karena kayak teriak-teriak gitu, lari-lari karena masalah yang di luar pelajaran, nah itu saya jadi kayak Terus bagaimana Ibu mengkondisikan anak-anak itu yang tadilah gitu, jadi berisiknya itu malah tidak beraturan gitu. ya. Padahal sebenarnya kan esensinya belajar itu ya berisik ya, maksudnya ada aktivitas Iya, gitu. betul. Kalau saya pikir dibandingkan tidur dan mendengarkan headset kan nggak ada yang dia pelajari juga gitu. Iya. Menurut Ibu bagaimana caranya untuk mengolah anak-anak itu? Kalau saya sih ya Bu ya, pengalaman kemarin kalau misalnya yang masih pakai headset atau masih tidur, saya pertama tegur dulu. Lagi dengerin musik apa gitu, boleh nggak bentar dilepas dulu gitu. Kalau udah 3 kali teguran masih seperti itu, ya udah saya biarkan saja daripada saya mengganggu yang lain gitu. Jadinya kan lebih sering menegur daripada menjelaskan. Nah tapi kalau misalnya terus yang untuk yang ribut juga sama Bu, kayak ribut bukan karena pelajaran ya, yang di luar pelajaran juga saya tanya dulu lagi mau membicarakan apa gitu. Saya boleh ngobrol yang lain tapi sambil nulis gitu, saya sambil mengerjakan sesuatu kayak gitu. Atau mungkin Ibu memberikan apa ya, stimulus rangsangan kepada anak-anak yang tadi tidak ingin belajar di matematika gitu. Itu sudah Ibu lakukan? Paling cuma nanya aja sih Bu, kayak misalnya saya lagi di depan gitu ya, ada yang menjelaskan, jadi saya tanya coba dari yang Ibu jelasin ini mana yang nggak ngerti gitu. Misalnya kan pasti nggak ngerti ya Bu ya, yang nggak jelas nggak ngerti nanti pas dia kan pas ketika saya panggil pasti fokus ya Bu ya. Nah saya ulangin lagi penjelasannya, terus nanti saya tanya lagi baru bisa. Jadi paling kayak gitu aja Bu. Oh jadi belum diberikan rangsangan sebenarnya ya, atau merubah metode gitu Ya
kali metodenya yang saya pakai ya baru discovery, PBL sama ceramah aja, tapi memang lebih dominan yang ceramah. Kelemahan apa yang ibu ditemui pada saat ibu melakukan ceramah? Tadi kan metode ceramah Iya. yang sering ibu lakukan. Kelemahannya apa sih? Gitu. Dari metode ceramah itu. Iya. Kelemahannya itu sih Bu, sulit memfokuskan anaknya kalau metode sulit ceramah. memfokuskan Iya, anak. untuk terfokus ke depan gitu. Untuk fokus ke depan. Karena metode ceramah kan gurunya yang jadi center kan. Oke. Guru yang jadi centernya, yang di depan menjelaskan. Nah, kalau pakai metode ceramah itu sulit karena ada nih ya si anak nih sudah disuruh buka buku gitu ya, udah buka buku, udah dijelasin juga kita hari ini bahas ini. Ya, kelemahan ceramah lah tadi menurut ibu karena teacher center. Iya. Nah, kalau kelebihannya menurut ibu bagaimana? Khususnya di mata pelajaran ibu kan? Iya. Kelebihannya sebenarnya tergantung sama guru juga ya Bu ya, cara model dia ngajar. Kalau misalnya menurut anak-anaknya cara model saya cocok gitu, ya mungkin menurut dia cara metode ceramah itu menguntungkan. Oke. Tapi kalau misalnya gurunya itu model ngajarnya yang tidak disukai gitu, tidak masuk ke anak-anak, mungkin metode ceramah itu hal yang malah negatif jatuhnya. Jadi tergantung gurunya menurut saya Bu. Gimana cara dia ngajarnya. Kalau misalnya menurut siswa enak nih gurunya, pakai metode ceramah juga tidak masalah. Sharing informasi jadi anak-anak tuh lebih ke harus auditory, mendengarkan, kemudian melihat sosok gurunya, baru kemudian itu dianggap adalah cara yang sangat tepat di dalam belajar matematika ya. Ya kalau di PS3 seperti itu. Kalau di PS2 sebenarnya menggunakan discovery learning, menggunakan kelompok itu masih aman-aman aja Bu. Masih PBL juga masih aman karena lebih kondusif kelasnya. Maaf, apakah sebelumnya ibu sudah mempelajari karakter siswa atau gaya belajar dia, atau ibu memberikan kesiapan belajar sebelum ibu memulai pelajaran? Waktu observasi baru di situ saya menyesuaikan pas pertama kali saya masuk. Kan sebenarnya kalau observasi orang lain yang ngajar kan tidak terlalu begitu kerasa ya Bu ya. Nah ketika saya sendiri yang merasakan itu kerasa, berarti treatmentnya antara kelas yang ini harus berbeda karena karakter anak-anaknya berbeda juga. Kayak gitu. Dan saya kan sebelumnya mengvalidasi dulu ya ke itu. Setelah ibu lakukan treatment terhadap strategi yang ibu lakukan, bagaimana hasilnya? Menurut anak-anak bagaimana hasilnya? Apakah hasilnya signifikan? Jadi lebih menyukai matematika dibandingkan sebelumnya? Kalau sebelum kemarin pas perpisahan itu kan saya minta pesan-pesannya seperti itu ya. Nah untuk dari pandangan mereka, ya coba dibuatkan angket gitu ya, dari kalian belajar respon mereka tuh seperti apa, kayak gitu. Kayak kesan belajar sama itu seperti apa, refleksinya. Oke. Nah sebenarnya ada yang positif, ada yang negatif tentunya Mbak pasti. Banyak yang bilang kalau tadinya tidak mengerti jadi ngerti gitu ya. Dan mungkin karena saya masih muda, itu ada yang tadinya tidak suka matematika jadi suka, bukan karena bisa kan biasanya siswa kayak gitu ya dia. Kalau bisa baru suka, ya kan? Nggak suka tuh karena emang dia nggak bisa. Dan biasanya anak-anak itu sebenarnya bisa, cuma dia malas nyoba. Jadi harus digini gitu. Harus dipantau. Misal saya kasih tugas, terus dia belum nyobain nomor 1 pun belum gitu ya, belum nggak bisa, coba dicoba dulu, minimal tulis yang diketahuinya dulu atau apa dulu. Nah ketika udah memulai, dia udah mulai sedikit berpikir, oh ya bisa ya, jadi harus dilihatin gitu Bu, harus ayo bisa kok, kamu tuh bisa, cuman belum motivasi ya benar, motivasinya gitu Bu, untuk memulai ya, padahal tuh bisa, cuman baru lihat. Apalagi untuk soal HOTS ya Bu ya, waktu itu karena saya lihat di UTS ada soal HOTS, soal cerita seperti itu. Jadi ketika saya ngajar, saya setiap latihan itu ada latihan model yang biasa sama yang HOTS-nya. Nah sebenarnya anak-anak itu pada mengeluh, kenapa sih Bu ada soal cerita, kenapa sih Bu soalnya yang kayak gini, yang HOTS gitu. Sebenarnya saya tuh melatih siswanya biar takutnya nanti ketika di kelas keluar lagi soal HOTS, jadi mereka sudah terbiasa dengan soal-soal yang saya kasih gitu di hari-hari ini.
Cuman memang sulit karena mereka itu literasinya rendah menurut saya ya. Oke, literasinya rendah ya. Iya. Yuk, Jadi baca soal sebenarnya mudah. males. Cuma males. Kayak baca soalnya sebenarnya dari cerita ke sehari-hari itu tinggal direpresentasikan ke model matematika Yeah. itu kan mudah ya Bu ya. Misalkan jeruk itu teks seperti kayak gitu kan. Yeah. Nah, jadi kalau mereka baca sendiri ngerjain sendiri itu mereka belum dibaca aja sudah menganggap itu sulit. Jadi harus Jadi belum dibaca aja udah sulit. iya. Jadi soalnya di layar saya suruh siswa biasanya satu baca. Saya contohin dulu yang dibeli Ali itu apa aja gitu. Saya contohin dulu cara merepresentasikan matematikanya. Terus mereka baru kayak, oh gampang Bu, ternyata iya gampang. Tapi kalau yang udah ngeliat satu soalnya banyak, jadi kayak jadi udah anggapan awal. Phobia word. Iya, ya jadi dari situ awal-awalnya. Tapi setelah itu udah mulai terbiasa, udah lebih mudah. Berarti sekarang ibu sudah bisa nanti kalau di ngajar sebetulnya Iya. ya, kalau ini kan sekarang masih banyak PL gitu. Sebenarnya sekarang juga ngajar betul gitu. Iya betul. Nanti kalau ibu sudah punya kelas sendiri, berarti ibu punya strategi, Iya. punya cara untuk bagaimana mengolah siswa. Karena berdasarkan dari hasil observasi Iya, dan betul. mengajar selama berapa bulan? 4 bulan ya? 3 bulan. 3 bulan di sini ya. Iya. Semoga ibu jadi guru yang baik, guru yang mau mendengarkan dan melihat potensi siswa Iya. dulu. Karena tadi seperti halnya banyak sekali sebenarnya kekuatan yang dimiliki oleh siswa Iya, benar. yang kadang-kadang tidak disadari oleh ibu. Oke, senang sekali ngobrol dengan ibu. Semoga sukses, Iya, amin. skripsinya sukses, Iya, amin. jadi guru yang baik. Iya, Thank you. amin. Terima Assalamualaikum kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.